Kerap kali batuk menjadi menjengkelkan jika terus terjadi tanpa henti. Bagaimana tidak, konsentrasi kerja kerap kali buyar ketika batuk berkepanjangan. Sebagian besar batuk memang tidak berbahaya, namun bisa amat mengganggu. Penyakit ini kerap menyerang kita hingga rasanya menjadi masalah kesehatan yang biasa. Seiring dengan hal tersebut, mitos tentang batuk pun banyak beredar di masyarakat. Bahkan seringkali memunculkan kesalahpahaman. Ada baiknya Anda cek mitos-mitos batuk berikut ini. Mungkin saja salah satu hal yang Anda yakini nyatanya salah. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Bersama kami sudah ada Dr. Habli, seorang spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, juga kepala leher. Dr. Habli, selamat siang. Siang. Dok, kita sekarang tadi lagi bahas mengenai penyakit-penyakit yang ada di musim penghujan. Salah satunya yang cukup membandel adalah mengenai batuk. Batuk ini sangat mengganggu. Bagaimana mitos-mitos yang terjadi di masyarakat kita harus luruskan dulu sekarang ya. Mitosnya apa aja dari layar? Salah satunya, ada orang bilang bahwa batuk ini kalau berkepanjangan katanya TBC katanya. Apakah selalu batuk harus TBC? Coba dokter luruskan, dok. Ya, ini sebenarnya istilahnya agak salah ya. Jadi batuk itu kan bermacam-macam. Batuk itu adalah respon alami tubuh untuk mempertahankan sistem saluran napas dari salah satunya dari kuman, ya dari benda asing. Ya benda asing ini seperti kayak kita minum suka keselak, itu kan benda asing ya. Respon kita adalah batuk. Kemudian ada alergi, kemudian tumor, ya. Salah satu kuman infeksi, ya bisa virus, bisa bakteri, dan salah satunya yang tadi tuberkulosis tadi. Jadi nggak selalu ya? Iya, belum tentu. Belum tentu. Jadi itu harus lebih diagnosis lebih dalam lagi nanti. Betul. Oke, baik. Batuk disebabkan oleh virus. Apakah selalu batuk disebabkan oleh virus? Tidak. Ya, tadi seperti saya jelaskan tadi, batuk tuh macam-macam ya. Salah satunya infeksi, yaitu bisa virus, bisa bakteri, iritan, dan lain-lain. Nah ini antibiotik menyembuhkan batuk lebih cepat. Nah ini ada dua versi. Kadang-kadang ada orang lebih takut antibiotik, dia bilang, ini obat terlalu keras. Ada juga orang yang terlalu berani minum antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Ya. Bagaimana, dok? Nomor Jadi untuk dua ini. antibiotik sebenarnya pertama yang harus diketahui dulu adalah bahwa tidak semua batuk itu merupakan bakteri, ya. Bisa juga tadi virus. Tadi untuk virus tidak perlu lagi diberikan antibiotik. Nah, cuma kalau untuk batuk udah berhari-hari, kita perlu mewaspadai bahwa itu ada salah satu infeksi bakteri yang tandanya dari ada demam, pada pemeriksaan tampak merah, dan lendir yang udah kehijauan atau kekuningan. Nah, baik. Nah, tadi kita udah bahas mengenai batuk ini belum tentu TBC tadi kita udah bahas tadi sebelumnya. Obat batuk menyebabkan ngantuk. Nah, ini orang jadi takut minum obat, padahal batuk ini justru sebenarnya mengganggu orang tidur kan? Iya. Bukan hanya dia sendiri, orang sebelahnya juga. Nah, oke, nomor 4 ini apakah selalu obat batuk menyebabkan ngantuk? Penjelasan nomor 4 betul. Jadi obat batuk tuh macam-macam ya. Nah, salah satunya ada obat batuk yang mengandung antihistamin golongan 1. Salah satunya kalau kita sering kenal itu adalah CTM. Ya, atau klorpenaramin. Nah, itu buat ngantuk. Nah, tapi ada juga obat batuk pengencer dahak, itu tidak ada kandungan obat tersebut. Jadi tidak bikin ngantuk. Nah, Dokter Arlin, mungkin Dokter Arlin sama ini sering menemukan berbagai macam jenis batuk, Dokter Arlin, seperti yang ada di sini, Dok, ya? Betul sekali nih, Dok. Masyarakat juga perlu tahu nih, Dok. Ini batuknya batuk karena alergi atau bukan? Betul. Ya, kalau untuk batuk alergi yang pertama biasanya ada riwayat suka bersin-bersin tiap pagi ya, atau pilek-pilek ya. Nah, jadi kalau untuk alergi biasanya ada riwayat itu ya. Jadi belum tentu. Nah, ini kan sebenarnya batuk-batuk ini kan memang mirip semua batuk semua. Tapi tentu ada perbedaannya, selain karena yang misalnya pneumonia jelas suatu penyakit yang berat dan kadang-kadang perlu rawat inap. Dan kalau misalkan batuk asma itu mungkin suatu penyakit yang kronis dan sering kali terjadi. Orang yang punya asma sering kali udah punya persediaan sendiri. Nah, dokter mungkin secara singkat saja dokter bisa menjelaskan kepada masyarakat apa saja perbedaan yang mesti dipahami dan diwaspadai. Oke. Jadi untuk batuk-batuk ini biasanya batuk kronik ya, yang lebih dari 2 minggu atau 1 bulan. Kalau untuk batuk asma pasti pasien punya riwayat asma atau suara bunyi atau mengek ya sebelumnya. Yang kedua post nasal drip. Post nasal drip itu ini mungkin tulisannya jadi T ya. Post nasal drip. Nah, itu adalah ingus yang jatuh ke rongga tenggorok sehingga kita batuk. Ada reaknya ya? Ada reaknya. Jadi penyebabnya macam-macam yang menyebabkan ada reak yang jatuh itu. Yang ketiga batuk karena asam lambung. Ya, ini juga cukup banyak karena pola makan lifestyle orang sekarang berbeda-beda, itu makanan sering asam, kopi, teh. Atau memang ada gangguan struktural di dalam ya, itu bikin asamnya naik sampai ke hidung atau tenggorokan. Kemudian untuk pneumonia itu ada infeksi di paru-parunya, kumannya ada di paru.
Kemudian yang terakhir ada batuk perjan atau pertusis ya. Ya. Ini hanya istilah aja. Nah, gambar ini bagaimana batuk sebenarnya ada merupakan respon alami untuk meniadakan adanya kuman dari Betul, luar. yang masuk ke saluran Contoh seperti napas. ini ya misalnya ya. Nah, sebenarnya batuk ini, kalau misalkan dia tadi contoh berdahak misalnya, ada orang bilang bahwa kalau dahaknya hijau, ini pasti perlu antibiotik. Kalau yang masih jernih, berarti nggak perlu antibiotik. Ya, untuk dahak warna kuning hijau itu adalah sisa-sisa dari bakteri, ya. Jadi tergantung juga, kadang bisa juga tanpa antibiotik, asal daya tahan tubuhnya bagus. Ya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lemah, mungkin habis kerjanya begadang, pulang malam, itu disarankan ya berobat kontrol dulu ke dokter untuk ditentukan mana yang itu apakah benar infeksi bakteri atau bukan. Gitu. Oke, Dok, ada penelpon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana, Iya. Pak? Selamat siang. Jadi gini nih, saya Pak Heru dari Jakarta. Batuk ya, Pak? Iya, jadi ini gangguan saya ini sudah lama sekali ya. Oke. Jadi Sudah setiap berapa lama, Pak? lama gitu, ada gatal terus yang mengganggu di tenggorokan saya. Gatal. Nah, ini mengganggu sekali ya dalam dalam pergaulan saya dan segala macam, mungkin dalam rapat. Itu selalu ada ya seperti ini. Jadi Oke, ini sudah berapa lama, Pak? Sudah lama, Mbak, udah bertahun-tahun ya. Oh, sudah bertahun-tahun. Bapak Iya, merokok? Ya, itulah yang susah dihentikan. Oh, oke. Ya. Baik. Mungkin dokter mau Terima kasih banyak, nanya lagi? Bapak. Iya. Silakan dijawab, Ya, Dok. mohon penjelasannya. Ya, oke, baik. Ya, kalau dari batuk yang sudah lama, itu pertama disarankan adalah konsultasi dulu ke dokter. Ya, perlunya apa misalnya, Dok? Foto ronsen misalnya? Yang pertama mungkin untuk kalau dokter THT biasanya jarang ya. Pertama kita evaluasi dulu penyebabnya apa. Kalau dari segi THT biasanya yang paling sering itu peningkatan asam lambung, ya. Yang kedua ada infeksi di paru-paru, ya. Yang ketiga dari alergi, ya. Jadi harus dicari tahu dulu. Kalau memang nanti dalam pengobatan tidak ada perbaikan, baru kita lakukan ronsen toraks ya, ronsen paru ya. Kemudian kita evaluasi hasil ronsen, kalau memang nanti ada gangguan atau kelainan kita konsultasi ke dokter paru atau penyakit dalam gitu. Nah, kalau untuk dari asam lambung kita evaluasi dari segi lifestyle-nya. Pertama dari makanan, ya. Yang kedua dari cara tidurnya juga. Nah, mungkin Mbak Ayu, Dr. Arlin mau bertanya lagi mengenai ini karena seringkali mungkin ada yang dikatakan bahwa orang kalau batuk-batuk ini ya katanya pakai minum air jeruk nipis. Nah, mungkin Mbak Ayu pernah dengar hal itu Iya, nggak? pernah dengar katanya minum kecap sama air jeruk nipis. Itu sebenarnya ngaruh nggak ya, Dok? Ya, jadi kalau dari segi ilmu kita bahwa itu harus dievaluasi bahwa tidak semua pasien dengan memakai itu ada perbaikan. Jadi contohnya ada pasien yang dengan asam lambung, ya malah makin hebat batuknya nanti. Nah, kalau memang bukan dari situ, itu dibolehkan karena dia ada untuk pereda gejala melembabkan dari segi tenggorokannya gitu. Nah, kalau untuk makanan, Dok, karena biasanya kan kalau misalnya batuk nih, kalau orang tua suka bilang kamu sih kebanyakan makan gorengan, kalau nggak makan ciki-cikian atau snack apa makan gitu. sambal, banyak yang kayak gitu. Itu sebenarnya ngaruh ya, Dok? Ya, itu sangat berpengaruh. Jadi seperti tadi Dr. Ronald jelaskan bahwa di tubuh kita itu ada selaput lendir atau mukosilia kita bilang. Nah, itu fungsinya untuk menangkap-nangkap kuman. Ya. Tapi ketika kita makan makanan seperti pedas, goreng-gorengan, ya atau merokok dan lain-lain, itu membuat kerja selaput lendir itu terganggu sehingga kuman dengan bebas masuk ke dalam tubuh kita. Oke, bagaimana dengan minum air dingin, Dok? Sama seperti itu Sama ya, juga, Dok, ya? mengganggu selaput lendir kita. Oke. Nah, ini Kalau yang ada minum air dingin, minum es krim, Dr. Arlin juga katanya kalau dokter bilang kalau minum es katanya wah nanti kamu batuk nggak boleh minum es. Ya, sama seperti itu juga ya. Es membuat selaput lendirnya terganggu. Jadi selaput lendir terganggu Sama dan ya, dia Dok? merangsang batuk tadi ya. Betul, Ya. betul. Kalau tadi kecap dan jeruk dicampur jadi satu pun tidak bisa meredakan batuk ya. Tadi kita takut nanti semua masyarakat kalau saya iyain malah salah paham. Nanti dipikir obatnya itu semua ya. Betul, betul. Karena tidak semuanya. Tapi kalau dari segi herbal dia meredakan gejala batuk, tapi Oke. tidak menyembuhkan. Ya, ada penelpon masuk lagi, Dok. Halo, selamat siang. Halo, Selamat siang. Dengan siapa di mana? Vicky di Bogor. Oke, Mas Vicky, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter.
Nih, saya kan banyak ya produk-produk yang penahan ingus ya. Yang katanya kalau kita pakai yang penahan ingus itu jadi ingusnya ketahan gitu. Itu boleh nggak dok? Sama ini, katanya kalau ingus itu nggak boleh dising-sing, nggak boleh dikeluarin gitu dengan paksa katanya. Nanti bisa sinus katanya. Bener nggak dok? Ya, produk penahan ingus maksudnya ini obat atau? Enggak, itu yang kayak min gitu yang dihirup. Oh, yang dihirup, yang dihirup. Oke. Baik, silakan dok, kasih. ada 2 pertanyaan dok. Yang pertama, obat penahan ingus. Oke, obat penahan ingus itu ada obat minum, ada obat juga inhaler ya. Nah itu fungsinya juga seperti yang ingat tidak menyembuhkan, tapi mengurangi gejala. Jadi setiap gejala pilek kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Gitu. Contoh di gambar ini misalnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini adanya virus, dia menyebabkan juga infeksi di dalam saluran lendir, selaput lendir ya. Ini menyebabkan terjadinya kongesti sebenarnya. Sehingga itu yang menyebabkan orang merasa tadi hidung tersumbat. Makanya ada produk tadi itu yang supaya oh ini kesannya bisa nggak ingusan ya. Tapi sebenarnya tadi tidak menyembuhkan, hanya ya kalau mau pakai boleh, nggak apa-apa. Betul, yang tadi di dalam hidung kita ada namanya kelenjar ya atau konka. Kelenjar itu bila ada kita kena virus atau bakteri, kelenjar itu membesar. Membengkak tadi ya? Membengkak, karena dia berusaha pertahanan tubuhnya. Nah, dengan obat-obat yang tadi, kelenjar itu akan mengecil. Jadi tersumbatnya jadi hilang Tersumbatnya rasanya. hilang, tapi tidak menyembuhkan. Kalau penyebabnya bakteri ya tentu tidak akan bisa sembuh, akan ada lagi. Gitu. Ya, baik. Jadi ini mudah-mudahan lebih jelas. Pertanyaan Apa lagi yang kedua Dr. Arin tadi? Yang tadi pertanyaan kedua itu kalau misalnya dibuang dengan keras, bahasanya mereka dising-sing. Ternyata bukan baju aja yang dising-sing ya. Jadi dising-sing ya. Jadi si ingusnya itu dibuang keras malah menyebabkan sinus. Betul atau enggak tuh dok? Jadi kalau dising-sing terlalu kencang, itu bahayanya yang pertama bisa mimisan. Ya, karena pembuluh darahnya bisa pecah. Nah, yang kedua, ingus itu bisa malah masuk ke daerah sinus, ya. Baik sinus itu ada 4 pasang ya, ada di pipi, di dahi, di pangkal hidung, sama di belakang hidung. Sinus ini rongga di dalam tulang tengkorak kita ya dokter ya? Yang mestinya isinya udara. Ya, tapi karena tadi terlalu dipaksa. Maka tadi cairannya itu masuk ke dalam rongga tersebut. Seperti gambar ini dok. Ya. Oke, jadi ini rongga yang harusnya kosong tapi terisi dengan tadi cairan tadi yang warna hijau tadi barusan. Untuk ini kita lebih menganjurkan sekarang itu lagi trennya namanya cuci hidung ya, seperti cuci muka, tapi kita ada produk-produk untuk membersihkan dengan cuci hidung. Jadi ingus keluar semua. Cuci hidung ya, itu bisa dilakukan. Oke. Ya. Baik, ngomong-ngomong mengenai batuk Dr. Arlin, banyak orang batuk sembarangan. Jadi dia ngajak-ngajak orang lain tertular juga. Sebenarnya bagaimana yang betul orang kalau batuk? Oke, yang perlu dipahami bahwa batuk itu menular melalui udara atau aerosol ya. Nah, itu caranya keluarnya dari tenggorokan kita ketika batuk. Nah, untuk itu harus ditahan ya. Nah, penahannya juga untuk saat ini banyak yang salah, nahannya pakai tangan. Nah, bayangkan nanti kita salaman sama orang, megang kunci, megang keyboard, megang handphone, kumannya nempel di situ. Ya, akhirnya bertukar-tukaran penyakit. Nah, dianjurkan bahwa ini ya batuk yang salah tidak ditutup pakai tangan ya. Nah, ini adalah namanya sekarang lagi kita mulai edukasi namanya etika batuk. Yang pertama adalah bisa menutupnya dengan bahu atau siku ya. Dengan begini. Nah, yang kedua bisa dengan tisu, ya, langsung tisunya juga jangan dibuang. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah sering-sering cuci tangan, karena kuman tuh pasti akan nempel di tangan kita. Nah, terutama kalau yang punya anak atau adik bayi, ya itu gampang tertular karena kita belum cuci tangan. Yang terakhir pakai masker, jangan lupa ketika sakit. Ya. Dengan demikian kita juga menghindarkan orang lain supaya nggak ikut terkena penyakit, ya. Betul. Ya.